Halo semuanya, selamat datang ke cerita Deborah. Setelah puas menikmati keindahan hutan Redwood di Muir Woods, perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu kota pesisir paling terkenal di California, yaitu Monterey. Tapi Monterey bukan hanya sekedar kota dengan pemandangan laut yang cantik. Kota kecil di pesisir California ini punya sejarah yang panjang dan hubungan yang sangat kuat dengan laut. Pada masa lalu, Monterey pernah menjadi salah satu tempat penting dalam sejarah California. Bahkan Monterey pernah menjadi ibu kota pertama California pada saat-saat awal masa pemerintahan wilayah ini. Karena posisinya yang langsung menghadap Monterey Bay, kehidupan masyarakat di sini sejak dulu sangat bergantung kepada laut. Dalam perjalanan kami menuju Monterey, kami juga melewati pemandangan yang sangat khas California, yaitu perkebunan stroberi yang luas. California memang dikenal sebagai salah satu pusat pertanian terbesar di Amerika Serikat. Iklimnya yang unik membuat banyak buah dan sayuran bisa tumbuh dengan baik di sini. Karena perjalanan kami masih cukup jauh, kami juga berhenti sebentar untuk mengisi bensin mobil kami. Semakin mendekati Monterey, suasananya mulai berubah teman-teman. Udara terasa lebih sejuk, pemandangan laut nanti mulai terlihat, dan kita mulai memasuki salah satu kawasan laut paling istimewa di dunia. Monterey Bay bukan sekedar teluk biasa teman-teman. Di bawah permukaannya terdapat Monterey Submarine Canyon, sebuah ngarai bawah laut raksasa dengan kedalaman ribuan meter. Bentuk dasar laut yang unik ini membantu membawa nutrisi dari laut dalam ke permukaan. Dan hasilnya, Monterey Bay menjadi rumah bagi ekosistem laut yang sangat kaya, mulai dari sea otter, paus, lumba-lumba, sampai berbagai jenis ikan. Nah, saya bakal kasih tunjuk kalian sedikit view area Monterey Bay ini ya teman-teman. Selamat menikmati. Teman-teman, akhirnya kita sampai juga di tujuan utama hari ini, yaitu Monterey Bay Aquarium. Nah, di sebelah kanan nanti kalian akan lihat papan tanda parkir untuk 3 kawasan terkenal di daerah ini, Cannery Row, Aquarium, dan Lighthouse District. Di mana salah satu tempat yang akan kami tuju adalah akuariumnya. Nah, untuk biaya parkirnya itu sekitar $20 dan dari sini kami akan berjalan kaki menuju ke bangunan akuariumnya ya teman-teman. Ini dia kawasan Cannery Row. Kalau melihat kawasan ini sekarang, mungkin teman-teman sulit membayangkan bahwa tempat ini dulunya pernah menjadi pusat industri pengalengan ikan sarden terbesar di dunia. Pada awal hingga pertengahan abad ke-20, Cannery Row dipenuhi oleh pabrik-pabrik yang mengelola jutaan ikan sarden dari Monterey Bay. Bahkan Monterey sendiri pernah mendapat julukan Sardine Capital of the World. Tapi kejayaan industri sarden tidak berlangsung lama karena pada tahun 1950-an populasi sarden menurun drastis dan banyak pabrik akhirnya tutup. Kawasan yang dulunya dipenuhi suara mesin pabrik dan aktivitas nelayan ini perlahan berubah. Bangunan-bangunan lama masih dipertahankan dan sekarang menjadi kawasan wisata yang penuh restoran, toko, hotel, dan tempat edukasi laut. Dan salah satu perubahan paling menarik dari Cannery Row adalah salah satu bekas pabrik pengalengan ikan sarden kini menjadi rumah bagi Monterey Bay Aquarium. Tempat yang dulu mengambil hasil laut dalam jumlah besar sekarang berubah menjadi tempat yang mengajarkan manusia bagaimana menjaga dan melindungi laut. Dengan harga tiket masuk sekitar $65 per orang, apakah tempat ini benar-benar sepadan? Tapi setelah melihat apa yang ada di dalam, saya mulai mengerti kenapa Monterey Bay Aquarium menjadi salah satu akuarium paling terkenal di dunia. So, welcome to Monterey Bay Aquarium. Langsung saja kita mulai dari lantai dasar. Salah satu penghuni paling terkenal di sini adalah sea otter. Mereka ini memang lucu sekali ya, tapi di balik itu ada cerita konservasi yang sangat penting. Monterey Bay Aquarium memiliki program penyelamatan sea otter yang kehilangan induknya dan membantu mereka agar bisa bertahan hidup. Dan kita lanjut ke lantai 2, saya mau kasih sedikit informasi tentang akuarium ini. Mereka dibuka tahun 1984, di dalamnya terdapat hampir 200 area pameran dengan lebih dari 81.000 hewan dan tumbuhan laut. Dan yang membuatnya spesial, banyak hewan yang dipamerkan berasal langsung dari perairan Monterey Bay, bahkan air laut yang digunakan di akuarium ini berasal langsung dari laut di sekitar mereka. Berikutnya kita memasuki area open sea. Jadi tangki raksasa ini membuat kita merasa seperti sedang melihat langsung ke dalam samudra teman-teman. Ada berbagai jenis ikan besar, pari, dan kehidupan laut lainnya yang bergerak bersama seperti di habitat aslinya. Dan tangki raksasa ini menampung sekitar 1,2 juta galon air laut atau lebih dari 4,5 juta liter.
Kalau diperhatikan, setiap ikan terus berenang tanpa henti, bukan karena mereka sedang dikejar ya, tetapi memang banyak spesies ikan laut lepas harus terus bergerak agar air tetap mengalir melalui insangnya dan mereka bisa bernapas. Jadi melihat mereka berenang bersama seperti ini benar-benar mengingatkan saya bahwa lautan itu jauh lebih luas dan menakjubkan daripada yang sering kita bayangkan, teman-teman. Dari area OpenSea, kami melanjutkan ke salah satu exhibit yang paling populer di Monterey Bay Aquarium, yaitu Jali's Experience. Di area ini pencahayaannya dibuat redup sehingga ubur-ubur yang berenang terlihat seolah-olah sedang melayang di angkasa seperti di video ini. Ini salah satu ruangan yang juga paling memukau menurut saya. Gerakannya itu pelan, anggun, dan menenangkan, dan sulit sekali untuk berhenti melihat mereka. Kalau menurut penelitian, ubur-ubur itu sudah hidup di bumi selama lebih dari 500 juta tahun, dan mereka ini tidak memiliki otak, jantung, ataupun tulang, tetapi mereka mampu bertahan hidup hingga sekarang. Jadi luar biasa ya bagaimana makhluk yang terlihat begitu rapuh justru menjadi salah satu penghuni laut tertua di dunia. Dari area indoor kita beralih sebentar ke area outdoor, dan ternyata pemandangan di luar itu nggak kalah menarik. Dari dek ini, kalau kalian sedang beruntung, pengunjung bisa melihat sea lion, harbor sea otter, bahkan paus dan lumba-lumba saat musim tertentu. Nah, waktu ke area outdoor ini teman-teman, saya juga menemukan salah satu fakta unik. Awalnya, saya kira itu cuma batu besar warna putih, ternyata saya salah. Warna putih ini bukan berasal dari batunya, tapi dari kotoran burung laut yang menumpuk bertahun-tahun. Batu ini dikenal sebagai bird haven atau tempat perlindungan bagi burung-burung laut. Di Monterey Bay Aquarium mereka tidak cuma memperlihatkan keindahan laut ya, tapi mereka juga memberikan edukasi tentang sampah plastik. Di sini mereka mengubah sampah plastik menjadi karya seni berbentuk hewan laut yang sekaligus mengingatkan pengunjung bahwa setiap sampah yang kita buang punya dampak, karena menjaga laut dimulai dari kebiasaan kecil kita sehari-hari. Nah, saya juga akan kasih tunjuk kalian beberapa foto dari karya seni yang dibuat dari plastik yang saya ambil waktu saya mengunjungi area ini. Di akuarium ini ada juga area bermain anak-anak yang unik karena bukan hanya tempat untuk bersenang-senang tapi tetap membawa pesan edukasi. Jadi anak-anak bisa belajar tentang burung dan lingkungan sekitar laut dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dan kita memasuki salah satu bagian yang paling membuat saya kagum di akuarium ini, yaitu deep sea area. Jujur teman-teman, ini pertama kalinya saya melihat akuarium yang benar-benar berhasil membawa suasana laut dalam ke sebuah ruangan. Begitu masuk itu suasananya langsung berubah jadi gelap, tenang, dan terasa seperti kita sedang turun ribuan kaki ke bawah laut. Saya juga suka detail kecilnya, mereka kasih peringatan untuk tidak menggunakan flashlight, bukan hanya supaya hasil foto lebih bagus ya, tapi juga menjaga kenyamanan hewan-hewan yang hidup di lingkungan gelap seperti ini. Di area deep sea ini mereka menampilkan kehidupan laut yang biasanya sangat sulit dilihat manusia teman-teman, karena sebagian besar laut dalam masih menjadi bagian laut yang misterius, dan di kedalaman ini hampir tidak ada cahaya matahari. Suhu air sangat dingin dan banyak makhluk laut harus beradaptasi dengan kondisi ekstrim tersebut. Coba bayangkan teman-teman. Keren kan? Bagaimana akuarium ini membuat saya bisa melihat hewan-hewan deep sea yang biasanya hanya bisa diamati lewat teknologi penelitian seperti robot bawah laut. Bahkan beberapa spesies di sini merupakan hewan laut dalam yang sangat jarang kita lihat secara langsung, teman-teman. Jadi rasanya seperti bukan cuma lihat akuarium ya, tapi seperti diajak masuk dan merasakan dunia lain yang selama ini tersembunyi jauh di bawah permukaan laut. Tempat ini dibuat berdasarkan kerjasama dengan para ilmuwan dan teknologi eksplorasi laut dalam. Salah satu yang menarik adalah Bloody Belly Comb Jelly. Mereka termasuk spesies yang sangat sulit dipelajari dan menjadi salah satu hewan deep sea yang pertama kali berhasil ditampilkan di Amerika Serikat. Ada tantangan yang lebih kompleks daripada sekedar tekanan air ribuan kaki untuk membuat tempat ini teman-teman, karena mereka harus menciptakan kondisi seperti laut dalam. Beberapa hewan membutuhkan air yang sangat dingin, kondisi kimia tertentu, bahkan kadar oksigen yang berbeda agar bisa bertahan. Saya dulu hanya membayangkan laut dalam hanya tempat yang gelap dan sepi, padahal justru ada banyak kehidupan dengan bentuk adaptasi yang luar biasa. Hewan transparan, hewan yang hampir tidak terlihat, sampai predator dengan cara berburu yang unik.
Gak usah khawatir tersesat karena ada papan direktori yang sangat membantu. Mereka benar-benar memperhatikan detail karena setiap area dijelaskan dengan sangat jelas, mulai dari lokasi exhibit, jenis habitat, sampai perjalanan yang akan kita ikuti. Oke, setelah menjelajahi dunia laut dalam yang gelap dan penuh misteri, kita masuk ke salah satu exhibit paling ikonik di Monterey Bay Aquarium, yaitu Kelp Forest. Begitu melihat tank ini, rasanya seperti bukan sedang melihat akuarium, tapi seperti sedang melihat sebuah hutan yang tumbuh di bawah laut. Kelp yang menjulang tinggi bergerak mengikuti arus air, menciptakan ekosistem yang menjadi rumah bagi banyak kehidupan laut. Yang menarik, kelp sebenarnya bukan tumbuhan, tapi sejenis ganggang raksasa. Giant kelp bisa tumbuh sangat cepat, bahkan dalam kondisi tertentu dapat bertambah puluhan sentimeter dalam sehari. Mereka memiliki peran penting karena menjadi tempat berlindung, mencari makan, dan berkembang biak bagi berbagai hewan laut. Di California, hutan kelp adalah salah satu ekosistem laut paling penting. Banyak hewan seperti ikan, bintang laut, hingga sea otter bergantung pada keberadaan habitat ini. Salah satu hal yang membuat Monterey Bay Aquarium itu berbeda adalah mereka menghadirkan suasana alami ini dengan sangat detail. Bahkan di dalam tank ini ada penyelam yang secara rutin masuk untuk memberi makan hewan dan merawat ekosistem. Di Monterey Bay Aquarium, mereka juga menyediakan dining area, jadi ini membuat tempat ini nyaman untuk dikunjungi seharian. Tidak hanya datang sebentar untuk melihat hewan, tapi pengunjung bisa beristirahat, makan, lalu melanjutkan eksplorasi ke area lainnya. Di akuarium ini mereka menghadirkan suasana seperti pantai berbatu di California, lengkap dengan kolam pasang surut yang menjadi rumah bagi berbagai hewan kecil yang biasa kita temukan di pinggir laut. Yang paling seru, pengunjung bisa menyentuh beberapa hewan laut secara langsung seperti di video yang saya tampilkan. Dan ada banyak bintang laut dan hewan-hewan lainnya yang bisa kita sentuh, tentu dengan arahan dari staf agar tetap aman dan tidak mengganggu hewan. Ada juga area burung laut yang habitatnya dibuat semirip mungkin dengan lingkungan asli para burung tersebut, mulai dari bentuk bebatuan, air, hingga ruang gerak yang menyerupai tempat mereka hidup di alam. Setelah puas menjelajahi berbagai area, akhirnya kami kembali ke lantai dasar dan kita masuk ke aquarium shop sebelum keluar dari Monterey Bay Aquarium. Di sini banyak produk yang membawa tema tentang laut dan konservasi, seolah-olah mengajak pengunjung untuk tetap mengingat betapa pentingnya menjaga kehidupan laut. Keluar dari akuarium langsung disambut oleh pantai Monterey Bay yang sangat bersih, teman-teman. Jadi selesai sudah perjalanan kami menjelajahi Monterey Bay Aquarium. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.